Sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Melalui pemilu diharapkan membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif. Selain itu, guna memastikan adanya jaminan atas stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilu akan menghasilkan wakil rakyat di tingkat pusat yaitu DPR dan DPD, sementara di daerah DPRD. Seusai pengucapan janji sumpah jabatan, anggota legislatif terpilih menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji jabatan. Salah satu tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional sehingga lembaga legislatif harus turut berkomitmen dan mendukung perencanaan yang terintegrasi bersama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, sehingga harus terjalin hubungan harmonis dan sinergis guna melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, terdapat kepala daerah yang memimpin. Pemerintah daerah wajib melakukan sinergitas dan kerjasama guna menjamin keselarasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan terutama dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diusung yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD. Dari proses pencalonan kepala daerah sampai dengan terpilih, kepala daerah harus menandatangani fakta integritas sebagai komitmen agar menjadi kepala daerah yang jujur, amanah, dan siap melayani. RPJMD akan menjadi instrumen dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan 5 tahun ke depan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Wakil Bupati dimulai dari penyusunan perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD yang cermat, tepat, dan berintegritas. Bupati dan Wakil Bupati Boyolali harus menjabarkan janji kampanye dalam visi, misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Visi misi juga memuat perencanaan program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif pada kurun waktu 5 tahun. Boyolali maju meneruskan pro investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas metal. Diusung menjadi visi Bupati Wakil Bupati Boyolali periode 2021-2026. Visi akan berperan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah yang dilegalkan dalam dokumen RPJMD. Tindak lanjut atas RPJMD yang ditetapkan, Renstra harus disusun perangkat daerah. Dokumen ini menjadi arah dan pedoman pembangunan perangkat daerah dalam kurun waktu selama 5 tahun. Kemudian perangkat daerah harus merinci dalam rencana kerja sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Dalam setiap tahapan perencanaan, diharapkan dijadikan momentum dalam mendengar kebutuhan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya untuk mempercepat laju pembangunan. Jadi, bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan partisipatif yang diwujudkan melalui musyawarah bersama semua pemangku kepentingan melalui Musrenbang. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan agenda tahunan sebagai ruang untuk menyuarakan prioritas pembangunan jangka pendek. Setelah prioritas tersusun, akan diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi yang akan dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Selain menyerap usulan masyarakat, Musrenbang juga mengakomodir pokok pikiran atau pokir anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang dititipkan ini agar diperjuangkan di perencanaan. Integritas penyusunan APBD juga dibuktikan dengan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS yang disepakati bersama antara
DPRD dengan pemerintah daerah. Rancangan KUA PPAS ini akan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah dalam penganggaran tahunan yang lebih konkret dan terukur guna memastikan tercapainya pembangunan jangka menengah. Rancangan KUA PPAS ini akan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah dalam penganggaran tahunan yang lebih konkret dan terukur guna memastikan tercapainya pembangunan jangka menengah. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran memanfaatkan sistem informasi atau aplikasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan tepat waktu. Sinergi dan koordinasi dengan lembaga legislatif juga tertuang dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD dengan perangkat daerah. Dalam forum dengan Badan Anggaran akan dilakukan pencermatan atas perencanaan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan, sehingga dicapai kesepakatan yang akan melawan asumsi yang menganggap terdapat deal-deal yang menjadikan perencanaan tidak akuntabel dan berintegritas. Siklus akhir proses perencanaan ditutup dengan penerbitan DPA. DPA akan menjadi dokumen operasional untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Perencanaan pembangunan di Boyolali disusun dengan integritas yang luar biasa. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali Meta. Perkenalkan, nama saya Suyati, saya dari fraksi PDI Perjuangan Jember Kabupaten Boyolali. Saya dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Komisi 3. Sudah menjadi satu komitmen DPRD Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan salah satu fungsi DPRD, yaitu penyusunan anggaran bersama-sama Bupati, mendukung penuh semua perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Karena kami percaya di dalam penyusunan perencanaan itu sudah melalui berbagai tahapan dengan berbagai regulasi yang ada, dengan proses yang begitu panjang. Goalnya adalah untuk peningkatan kemajuan sekaligus kesejahteraan masyarakat Boyolali. Karena kami percaya terhadap integritas perencanaan yang sudah ada di Kabupaten Boyolali untuk pembangunan pemerintah Kabupaten Boyolali menuju masyarakat yang cerdas, masyarakat Boyolali yang sejahtera, masyarakat Boyolali bersama Bupati Boyolali Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Busroni selaku Ketua RW Sidomulyo RW 4 Kelurahan Pulusen Kecamatan Boyolali. Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Boyolali dalam program Monitoring Center Development atau MCD, yang mana program MCD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam perencanaan pembangunan yang berintegritas. Program MCD ini kami mengapresiasi karena pembangunan akan lebih terintegrasi, lebih sinergi dalam berbagai elemen masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali Metal. Dari proses panjang perencanaan yang dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan berintegritas menjadi kunci pencegahan dari potensi berbagai penyimpangan yang salah satunya adalah potensi korupsi.